Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Saya dengan Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Hari ini kita kembali belajar tentang Theology and Spiritual Life. Secara khusus akan membahas sesi yang ke-11, yaitu disucikan, sanctification oleh Yesus Kristus. Penyucian adalah pemisahan hidup dari dosa untuk maksud khusus yang meliputi penyerahan diri. Dalam Perjanjian Lama, biasanya imam-imam, nabi-nabi, bait Allah dipisahkan untuk pelayanan kepada Allah. Istilah penyucian atau pengudusan dalam Perjanjian Lama digunakan kata kadas, dan dalam Perjanjian Baru memakai istilah hagiazei, artinya pemisahan. Istilah kadas merupakan kata kerja yang berarti menyucikan dengan kata sifat kados serta kata benda kodes. Kata kadas dianggap berhubungan dengan istilah kadas yang berarti bersinar. Istilah kadas ini berasal dari akar kata kad yang artinya ialah memotong. Penyucian tidak pernah diperoleh dari tradisi atau upacara gereja, melainkan dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui penebusannya. Secara teologis, penyucian berarti dipisahkan dan disisihkan dari dosa atau dipisahkan dari dunia, dalam arti bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia bukan merupakan milik Allah. Oleh karena itu harus dijadikan kudus dengan tujuan agar sesuai dengan sifat dan karakter Allah yang kudus. Jadi jelaslah bahwa standar kekudusan manusia berada dalam tangan Allah melalui penebusan Kristus bagi umatnya. Pengudusan merupakan tindakan Allah yang diteguhkan oleh Roh Kudus untuk memisahkan orang percaya yang telah diselamatkannya dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Ada 3 hal mendasar yang harus diketahui terkait dengan pengudusan. Pertama, penyucian orang percaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penebusan Allah. Penyucian berhubungan erat dengan tindakan Allah oleh Roh Kudus yang menyucikan seluruh hakikat hidup orang berdosa yang telah berbalik dari hidup yang dikuasai atau dikendalikan dosa menjadi bertobat. Kedua, penyucian merupakan tindakan Allah yang didasarkan oleh kebaikan dan kasih-Nya. Allah menguduskan orang percaya bagi dirinya, meneguhkan, melengkapi dengan segala kebaikan atau hidup berkenan, serta menandai umatnya sebagai miliknya yang kekal. Sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan Ibrani 13 ayat 20 sampai dengan ayat 21, firman Tuhan menyatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya,
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ibrani 13 ayat 20-21 menyatakan demikian. Maka Allah sumber damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketiga, penyucian merupakan karya Roh Kudus yang meneguhkan persekutuan orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Penyucian merupakan pemisahan yang menghubungkan dengan Tuhan kepada kedudukan istimewa, yaitu persatuan atau persekutuan dengannya. Jadi hubungan orang percaya dengan Allah merupakan relasi yang sangat suci. Hal ini juga bermakna adanya tuntutan untuk berkomitmen menjalankan hidup yang suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyucian terkait dengan pengalaman hidup sebagai orang percaya meliputi 3 aspek. Yang pertama disebut positional sanctification atau penyucian secara posisi. Kemudian yang kedua disebut progressive sanctification or experiential sanctification atau penyucian secara pengalaman, penyucian secara progres. Yang ketiga adalah perfected sanctification atau penyucian total, penyucian akhir. Nah, saya akan membahas hal tersebut satu persatu secara seksama supaya kita bisa memahaminya lebih baik. Kesucian secara posisi atau positional sanctification, hal ini dialami oleh orang-orang percaya setelah menerima Yesus secara pribadi. Orang percaya dipisahkan menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah. Dosa keturunan atau imputasi tidak ada lagi bagi orang percaya. Orang percaya diposisikan tidak berdosa. Dosa warisan adalah keadaan berdosa yang di dalamnya semua manusia dilahirkan atau ada dalam kondisi berdosa yang diterima sebagai warisan dari Adam dan Hawa. Dosa imputasi adalah dosa yang diperhitungkan kepada seseorang sebagai orang berdosa. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus secara pribadi, maka semua dosa warisan, dosa imputasi dinyatakan tidak ada lagi, karena Yesus Kristus telah menanggung atau menebus semuanya di atas kayu salib. Penyucian atau pengudusan secara posisi diterima oleh setiap orang percaya sebagai pekerjaan yang dilakukan Yesus Kristus. Terlihat jelas
dalam 1 Korintus 6 ayat 11 firman Tuhan menyatakan demikian. Dan beberapa di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah kita. Kata disucikan dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru merupakan terjemahan dari kata apellousaste, berasal dari kata kerja apolluo, artinya mencuci atau membersihkan secara total, membersihkan secara lengkap, membersihkan secara sempurna. Hal tersebut sebenarnya adalah penebusan yang merupakan tindakan Allah untuk membersihkan atau membuang dosa. Atau secara spesifik dalam kekristenan dimaknai sebagai penyelamatan, pembebasan, atau penebusan itu sendiri. Berkaitan dengan istilah pengudusan, maka Perjanjian Baru memandang Yesus sebagai pribadi yang memberi hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan nyawanya untuk menebus manusia. Itu begitu jelas dalam Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 25 firman Tuhan menyatakan demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selanjutnya Markus 10 ayat 25 menyatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Penebusan Kristus bertujuan untuk mewujudkan pembebasan bagi umatnya yang sudah lama dinantikan. Itu terlihat jelas dalam Lukas 1 ayat 68, Lukas 2 ayat 38, Lukas 24 ayat 21. Firman Tuhan menyatakan demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi. Pasal 2 ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah Ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Pasal 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi jelaslah bahwa hanya di dalam dirinya, di dalam diri Kristus, semua umat manusia dapat memperoleh penebusan. Firman Tuhan begitu kuat menyatakan hal tersebut dalam Roma 8 ayat 23, Efesus 1 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 14. Nah, kita menyatakan demikian. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia.
Kolose 1 ayat 14 menyatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Semua manusia terperangkap dalam kuasa dosa. Manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Supaya dapat tertolong, maka manusia memerlukan seorang penolong. Dan penolong tersebut hanya didapat melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus pasti memperoleh kebebasan. Kebebasan tersebut telah memerdekakannya sehingga segala ikatan yang sebelumnya membelenggu terlepas tanpa tersisa sedikit. Jadi sebelum manusia memperoleh penebusan melalui darah Kristus, maka manusia tidak dapat menerima pengudusan dari Allah. Hal ini disebabkan karena dasar dari pengudusan adalah menerima terlebih dahulu penebusan dan pembenaran melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Penebusan Kristus menjadi dasar dari tindakan Allah untuk menguduskan orang-orang percaya secara posisi atau yang disebut positional sanctification. Salib Kristus menjadi standar bagi penebusan hidup setiap orang percaya, yang secara khusus hanya berlaku bagi orang-orang yang mau percaya. Di saat mengaku percaya, di saat itu juga penebusan Kristus menjadi efektif, sehingga orang tersebut dibenarkan dan dikuduskan dalam Kristus Yesus secara posisional. Kata dikuduskan merupakan terjemahan dari kata Hagias Tete, yang merupakan kata dasar dari Hagias, artinya membuat suci atau kudus. Kata ini berkaitan dengan segala sesuatu, dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan manusia berdosa, secara khusus dalam hal penebusan dan pembenaran terhadap umatnya yang berdosa. Jadi jelaslah bahwa pengudusan bagi seseorang disebabkan atau terjadi setelah percaya, bukan sebelum percaya. Setiap orang percaya dipisahkan untuk menjadi bagian milik Allah dengan tujuan supaya manusia dikhususkan untuk Allah memiliki persekutuan kembali dengan Allah. Jadi Kristus memperhitungkan setiap keberimanan orang percaya kepadanya, atau Kristus diperhitungkan sebagai kekudusan bagi orang percaya. Artinya bahwa supaya manusia dapat menerima pengudusan tersebut atau penebusan tersebut, manusia harus terlebih dahulu menerima pengampunan yang disediakan Allah, yang sudah tersedia dengan jalan bertobat
dan menerima penyucian melalui penderitaan Yesus Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Lukas 24 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Firman Tuhan menyatakan demikian. Yesus berkata lagi kepada mereka, ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam namanya kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kata dibenarkan merupakan terjemahan dari kata eikaiote, berasal dari kata dasar dikaio, artinya membenarkan atau dijadikan benar. Pembenaran adalah hal yang dikaitkan dengan keberadaan hidup manusia yang diselubungi oleh kuasa Allah yang membenarkan, menyucikan, yang sangat bertentangan dengan natur manusia yang cenderung melakukan pelanggaran dan kejahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan menyatakan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Selanjutnya Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, firman Tuhan menyatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Keberadaan hidup manusia bertentangan dengan hidup yang benar, kudus, suci. Hal ini memerlukan suatu perubahan ataupun pembebasan. Perubahan atau pembebasan yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari tindakan Allah di dalam Yesus Kristus yang mau menganggap atau mempertimbangkan manusia berdosa sehingga menjadi benar,
membenarkan manusia sehingga manusia menjadi layak dalam pandangan Allah. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut umat manusia yang berdosa telah dipulihkan oleh Allah. Allah telah memulihkan manusia sehingga manusia yang berdosa mendapatkan kesempatan kembali untuk memiliki hubungan yang indah dan harmonis dengan Allah. Oleh sebab itu, supaya setiap orang mendapatkan pengudusan secara posisi, maka manusia berdosa harus terlebih dahulu menerima penebusan melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, dan harus mengaku bahwa hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan mengakui atau percaya atas segala yang telah Yesus Kristus kerjakan, maka Allah langsung bertindak untuk membenarkan orang percaya tersebut menjadi milik Allah dan sekaligus menguduskannya. Teks 1 Korintus 6 ayat 11 menyatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Melalui 1 Korintus 6 ayat 11 tersebut ditemukan kata kerja dikuduskan sebelum kata kerja dibenarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebutan dikuduskan sebelum dibenarkan bukanlah persoalan. Sebab yang dikuduskan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kebenaran yang menyangkut kedudukan. Semua kata kerja ini mengacu kepada hal yang sama sebenarnya, sekalipun dengan penekanan yang berbeda. Yang pertama menekankan pembersihan orang percaya. Yang berikutnya menekankan kehidupan baru. Dibenarkan disebut terakhir sebagai klimaks yang cocok bagi argumentasi tentang mencari keadilan dari orang-orang yang tidak adil. Maksudnya adalah bahwa pengudusan dan pembenaran ini dikaitkan dengan posisi seseorang. Seseorang yang sudah mengaku percaya dan telah ditebus melalui darah Yesus harus terlebih dahulu dibersihkan, dipisahkan dari hal-hal yang tidak berkenan pada Allah, dan sekaligus menerima pembenaran dari Allah yang sifatnya cuma-cuma. Manusia terlebih dahulu menerima penebusan yang telah disediakan di dalam Kristus, yang kemudian oleh karena percaya bahwa darah Yesus sanggup membersihkan semua dosa, maka seketika itu juga dibenarkan sehingga menjadi suci seperti keadaan yang mula-mula, seperti keadaan Adam dan Hawa awalnya tanpa dosa. Progressive sanctification or experiential sanctification. Kesucian secara pengalaman atau experiential sanctification
dapat dikatakan juga sama dengan progressive sanctification. Kesucian secara pengalaman menunjukkan proses pemisahan yang terjadi secara terus-menerus, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan yang dimaksudkan adalah kekudusan yang bersifat terus-menerus untuk dialami oleh setiap orang percaya. Hal ini membutuhkan komitmen dan penyerahan hidup untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap orang yang telah dikuduskan secara posisi memiliki status yang sudah terjamin di dalam Kristus. Statusnya dinyatakan terjamin karena dasar pengudusan secara posisi yang ia peroleh berdasarkan iman dan percaya di dalam Kristus. Namun meskipun demikian, bukan berarti bahwa pengudusan secara terus-menerus diabaikan. Setiap orang percaya wajib mengalami proses pengudusan dari hari ke hari secara terus-menerus. Proses pengudusan yang dialami oleh setiap orang percaya setiap harinya disebut dengan pengudusan secara pengalaman atau progressive sanctification. Pengudusan secara pengalaman adalah penting karena selama hidup di dunia, orang-orang percaya tidak pernah terlepas dari sesama yang hidup melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah. Hal ini memberi arti bahwa orang-orang percaya yang disucikan secara posisi belum mendapat penyucian secara terus-menerus atau sempurna. Pengudusan secara pengalaman meliputi partisipasi dan tanggung jawab penuh dari orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata, oleh karena orang-orang percaya telah dikuduskan dalam Kristus Yesus, maka orang-orang percaya telah memiliki janji-janji Allah dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, orang-orang percaya harus menyucikan dirinya dari segala pencemaran jasmani dan rohani, sehingga menyempurnakan kekudusan tersebut dengan takut akan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Hal yang sama juga dimaknai sebagai upaya untuk tetap terus-menerus mengerjakan keselamatan karena telah beroleh kepastian keselamatan atau hidup yang kekal. Sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 2 ayat 12, firman Tuhan menyatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku
tidak hadir. Perfected sanctification atau kesucian akhir adalah penyucian total yang terjadi ketika rapture atau pengangkatan gereja, di mana Kristus akan mengubah tubuh yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pengudusan yang dialami oleh orang-orang percaya bukanlah sesuatu yang instan. Akan tetapi pengudusan ini merupakan pengudusan yang terjadi secara terus-menerus atau progressive sanctification, berlangsung sampai pada tiba pengudusan yang sempurna, perfected sanctification atau final sanctification. Proses pengudusan dialami oleh orang-orang percaya berlangsung hanya selama hidup di dunia. Maksudnya terjadi selama jiwa atau roh terbungkus oleh tubuh yang fana. Setelah orang-orang percaya meninggal atau mengalami kematian fisik, maka proses pengudusan, baik pengudusan secara posisi maupun pengudusan secara progresif yang dialami secara otomatis berhenti. Jadi tinggal menantikan pengudusan akhir, perfected or final sanctification. Penyucian atau pengudusan akhir, perfected or final sanctification, berkaitan dengan eskatologi, yaitu kedatangan Tuhan atau yang disebut rapture. Hal ini berarti kedewasaan atau kesempurnaan total di saat Yesus kembali yang akan mengubah tubuh yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Konsep ini bisa dikatakan konsep pemuliaan atau disebut glorification. Tuhan Yesus memberkati.